Ya, saya akan menceritakan tentang PMI, sejarah PMI secara lebih detail. Ya, kalau kita mau membahas tubuh dari satu pengetahuan, secara filosofi atau filsafat pengetahuan, maka bisa dipilah menjadi 3 bagian: aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Ontologi itu dibagi menjadi 2. Ontologi atau objek material, objek itu kemudian menjadi ontologi, objek yang bersifat material dan objek yang bersifat formal. Nah, objek yang bersifat material PMI itu sama dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Apa? Objek materialnya adalah masyarakat. Jadi masyarakatlah yang dikaji oleh pengembangan masyarakat Islam. Bukan kura-kura, bukan alam, bukan gunung, tapi masyarakat. Loh, kalau masyarakat, apa yang membedakan PMI dengan ilmu-ilmu sosial yang lain? Jadi kalau ilmu sosial itu kan yang dipelajari masyarakat. Tapi masyarakat itu kan punya banyak bagian. Nah, makanya kemudian objek formal ini, ontologi objek formal ini adalah apa yang membedakan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, PMI dengan ilmu yang lain, misalnya dengan sosiologi, itu kalau sosiologi itu hanya membaca masyarakat, menjelaskan masyarakat, mendeskripsikan apa yang terjadi di masyarakat. Tapi kalau PMI tidak sekedar mendeskripsikan, objek formalnya adalah merubah masyarakat. Jadi PMI, objek formalnya adalah melakukan social change, perubahan sosial. Makanya orang-orang PMI itu bisa disebut sebagai change maker, orang yang suka melakukan perubahan sosial. Di beberapa terminologi, orang-orang yang bergerak di pengembangan masyarakat itu juga sering disebut sebagai social engineering. Jadi orang yang melakukan rekayasa sosial, meskipun rekayasa sosial itu sering ditafsirkan agak negatif oleh beberapa kelompok. Nah, yang kedua kemudian aksiologi. Aksiologi itu artinya adalah untuk apa ilmu itu ada. Tentu kalau dalam konteks ini adalah ketika ada masyarakat kemudian mau dirubahnya sampai ke jauh mana masyarakat itu. Nah, diskusinya ada di ontologi. Masyarakat yang seperti apa yang dicita-citakan oleh PMI. Tentu karena PMI itu ada ideologinya, ada Islamnya, tentu tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang Islami. Nah, apa itu masyarakat yang Islami? Tentu bukan masyarakat yang Islam dalam artian kaku itu, tapi masyarakat Islami tentu masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang religius, masyarakat yang damai, masyarakat yang sejahtera. Tapi untuk menemukan masyarakat Islam yang seperti apa tentu agak susah. Ini nanti akan dikaji di kuliah-kuliah selanjutnya tentang masyarakat Islam itu yang seperti apa. Tentu masyarakat Islam itu menurut saya masyarakat yang dialektik, masyarakat yang selalu ada tesa, ada antitesa, selalu bergerak terus-menerus. Nah, meskipun kemudian kita bisa mencari konteks bahwa masyarakat Islam itu tentu ada ketika Nabi ada. Ketika Nabi itu Sugeng masih ada, itu menciptakan masyarakat yang ideal menurut Islam. Tapi konteks sekarang tentu masyarakat yang seperti apa itu tentu tidak kemudian mudah harus kemudian kembali ke satu sistem tertentu. Ini dialog terus-menerus. Nah, kemudian kajian PMI yang selanjutnya adalah yang disebut dengan tubuh PMI yang selanjutnya adalah epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah metode untuk mendapatkan pengetahuan itu. Nah, kalau sosiologi karena tujuannya itu membaca masyarakat, menganalisis masyarakat, maka dia
epistemologi atau alatnya adalah metode riset. Metode riset baik itu kuantitatif atau metode riset yang sifatnya kualitatif. Baik itu yang positivis atau yang interpretative of understanding. Tapi kalau PMI, epistemologi tentu tidak riset-riset seperti itu. Tapi riset-riset yang tujuannya melakukan aksi transformasi sosial. Seperti misalnya, nanti metode risetnya adalah PAR. Kemudian bisa menggunakan asset based community development dan sebagainya. Jadi intinya bahwa PMI itu tujuannya adalah untuk merubah masyarakat, atau kemudian PMI itu objeknya adalah masyarakat, tapi tujuan utamanya adalah melakukan social change atau perubahan masyarakat.